menghadapi ujian dan tantangan adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk kemajuan hidup rohani. Tema kita pada hari ini adalah godaan di dalam perjalanan hidup rohani. Saya percaya dengan dapat mengidentifikasi, mengenali godaan, maka kita lebih mudah untuk mengatasinya. Saya mengajukan tema ini, belajar dari kelemahan saya sendiri, pergumulan di dalam keterpurukan, dan tidak mau menyerah di dalam kelemahan, tapi mau bangkit. Dan belajar dari beberapa sumber, buku, serta apa yang dikatakan Santo Santa, maka pada hari ini kita akan melihat 10 macam godaan di dalam perjalanan hidup rohani. Karena kelemahan kodrat kita, maka kita bisa jatuh di dalam berbagai macam godaan, pencobaan, dan ujian. Namun, hal itu diperlukan untuk kemajuan hidup rohani kita, ya. Tanpa dapat mengenalinya, kita ada kemungkinan mengalami kebingungan, salah, dan kemajuan rohani kita terhambat. Nah, dikatakan juga bahwa melalui banyak kesukaran kita masuk di dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, ya. Dikatakan juga dalam Ibrani, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh kekudusan. Di sini kita lihat ya, bahwa memang pada saat godaan itu harus kita hadapi, itu sungguh-sungguh menyengsarakan. Banyak dari antara kita yang mau hidup kudus, itu betul-betul bergumul, berjuang, merasakan menghadapi kenyataan bahwa kita itu masih begitu banyak kelemahan, ya, dan bahkan kita bisa jatuh. Tapi merespon dengan tepat, saat-saat sulit ketika kita mengalami godaan, itu akan membawa kita pada kekudusan yang mendalam. Jadi dengan kita menghadapi godaan, bergumul, maka kita akan semakin mencintai Tuhan karena kita melihat di situ ketergantungan kita pada rahmat Allah, ya. Dan juga ini membuat kita itu bangun kembali, ya. Tidak nyaman-nyaman saja dengan situasi kita, bahwa kita sudah baik-baik saja. Tetapi ketika kita menyadari kita jatuh atau kita lemah, disitulah kita akan bangkit kembali untuk mencari, berlari kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan dan berlindung. Nah, kalau kita lihat sumber godaan di sini ada memang dari kelemahan kodrati kita, ya. Juga yang kedua, pandangan duniawi yang sering berlawanan dengan jalan Tuhan serta dari setan. Ini sumber godaannya. Nah, kita sekarang lihat satu persatu dari 10 godaan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, semangat yang tidak matang, khususnya bagi mereka yang masih awal-awal memasuki perjalanan hidup rohani. Biasanya orang itu begitu menggebu-gebu untuk mengikuti banyak sekali aktivitas rohani, sehingga mungkin dia melebihi dari porsi rahmat yang Tuhan sediakan untuk dia. Bahkan mungkin pantang puasa 40 hari non-stop, hanya air putih dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya sepanjang hari itu nggak bisa berbuat apa-apa, hanya tidur, ya kan? Jadi sudah melampaui dan bahkan mungkin akhirnya melalaikan kewajibannya sesuai dengan status atau panggilan hidup masing-masing. Nah, di situ bisa juga muncul ada kesombongan berdampingan dengan semangat yang sebenarnya murni. Jadi makanya seringkali dikatakan banyak dari orang yang memulai hidup rohani itu dengan di dalam roh tapi mengakhirinya dalam daging. Artinya banyak orang yang punya di awal-awalnya itu semangatnya murni melayani Tuhan. Tapi kalau tidak hati-hati bisa berakhir dalam daging atau jatuh di dalam kesombongan atau kerakusan. Nah, biasanya orang-orang yang terlalu bersemangat seperti ini dan tidak ada yang mengarahkan, apalagi dia tidak rendah hati untuk taat mendengarkan orang yang lebih senior, itu bisa juga pasti jatuh dalam keras kepala, ya. Dan mungkin seringkali mengkritisi orang lain. Karena apa? Menganggap diri itu udah lebih baik, ya kan? Menganggap diri, ya sudah, saya ini udah lebih ngerti daripada yang lain.
udah lebih benar. Ya seperti orang Farisi itu kan, kalau dia datang doa bukannya mohon ampun tapi malah membeberkan segala jasanya. Nah, jadi penyebab semangat berlebihannya itu karena menggantikan karya Allah, ya, rahmat Allah dengan keinginan sendiri. Akhirnya dengan kekuatannya sendiri, pasti ujung-ujungnya kita tahu itu bisa berakhir pada keputusasaan, kegagalan. Nah, tidak sabar juga di dalam jalan pemurnian, tidak tekun dalam latihan rohani tertentu, cepat meninggalkan satu komunitas kalau tidak enak, meninggalkan suatu pelayanan kalau di situ tidak mendapatkan kepuasan, kemudian juga meninggalkan latihan rohani sebelum ada buahnya. Itu kalau orang terlalu bersemangat berlebihan, ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi? Ya, kita harus menerus menyerahkan diri pada Tuhan, refleksi, punya pembimbing rohani atau enggak, konsultasi dengan orang yang lebih senior. Kemudian memerangi sebab-sebabnya. Kalau kita tahu watak kita itu cenderungnya tergesa-gesa, cepat ngambil keputusan, pengen cepat lihat hasilnya, maka kita mulai ngerem, ya. Biasanya puji Tuhan kalau pasangan kita itu berlawanan karakternya dengan kita, jadi bisa ngingetin. Saya sendiri waktu awal-awal mulai diminta pelayanan, itu kan banyak konflik dengan suami. Sampai pada suatu ketika suami itu melarang saya untuk pelayanan. Akhirnya dengan dongkol, dengan begitu berat menerima, saya taat. Tapi ya karena terpaksa gitu. Namun di situ rupanya Tuhan juga memurnikan saya. Di dalam keadaan tidak ada pelayanan sama sekali, saya akhirnya banyak berdoa, belajar bacaan rohani. Nah, kemudian kita juga mungkin punya, kalau tahu watak kita itu suka selalu bosenan ya. Nah, mungkin kita perlu latihan lebih sabar. Walaupun nggak rasa apa-apa, nggak mendapatkan enak apa-apa di suatu tempat, kita harus cukup sabar. Jadi latihan melawan apa kecenderungan dosa, kecenderungan kelemahan kita. Kita lakukan sebaliknya, ya. Kemudian kalau kita tahu itu ada cacat celah kita, perlu kita ada retret ya untuk memeriksa batin seperti itu. Nah, sama seperti Teresia Lisieux waktu itu, dia kan pengen sekali cepat masuk Giara di usia 15 tahun kurang. Dan dia sampai minta papanya untuk diantar ke Paus, minta izin supaya bisa masuk Karmel lebih cepat. Tapi Paus tidak mengizinkan, disuruh nunggu 3 bulan lebih kalau nggak salah. Terus akhirnya di situ Teresia belajar menerima dan dia mengatakan menunggu itu memurnikan saya. Yang kedua, godaan yang kedua kita lihat itu kesuaman. Jadi seringkali apa yang kita yang sudah masuk di dalam perjalanan hidup rohani itu bisa saja tergoda melihat dunia itu begitu menarik, ya. Jadi apa yang tampaknya di dunia kenikmatan itu seperti itu selama-lamanya. Kita bisa lihat juga orang yang mencari uang itu nggak ada habisnya ya, walaupun sudah kaya banget, tapi tetap aja cari uang. Nah, sepertinya itu mau hidup di dunia itu sampai 1000-2000 tahun, ya. Padahal uangnya itu mungkin sudah cukup untuk memberi makan sampai 3, 4, 5, 6, 7 turunan gitu. Nah, karena melihat yang dunia itu begitu abadi, sedangkan yang rohani itu abstrak dan terlalu jauh begitu. Ya, nah Bernard de Clairvaux mengatakan godaan ini normal, tapi kita harus menghalau dan kita melihat dalam perspektif iman. Yang ketiga, kadang-kadang kita orang yang hidup melayani, dekat dengan Tuhan, itu tergoda untuk menganggap Tuhan itu nggak adil dengan saya. Dibandingkan kalau kita melihat orang yang tidak ikut Tuhan, itu hidupnya kok enak. Lebih banyak duitnya, fasilitasnya bagus, mau berlibur kemana aja, naik pesawat eksekutif, bisnis kelas itu gampang aja. Padahal dia sehari-harinya juga nggak berdoa. Sehari-harinya mungkin malah banyak merugikan orang lain. Nah, hal seperti ini dituliskan dalam Mazmur 73. Godaan seperti ini sering menghampiri saya, ya. Dan ayat dalam Mazmur 73 ini begitu menolong untuk saya bisa mengasihi orang berdosa. Bukannya iri dengan perbuatan mereka, dengan kehidupan mereka, tapi bagaimana untuk mengasihi itu sulit buat saya kadang-kadang. Nah, di dalam Mazmur 73 kita bisa baca, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kebuncuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Bahkan kejahatan pun dibicarakan dengan bangga gitu. Nah, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mengecilkan Allah ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah, ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan tidak mengerti. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kalau kita sekarang ini melihat ketidakadilan di dunia, ya, maka janganlah kita melihat apa yang tampak, tetapi akhir dari cerita. Ya, jadi bagaimana sebenarnya orang-orang fasik, mungkin orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, itu dibiarkan ya di dalam kesombongan, kefasikan. Tetapi alangkah kasihan sebenarnya karena mereka nggak tahu akhir dari hidup mereka. Ternyata itu adalah jalan yang sangat licin yang mereka tempuh itu. Kita tahu bagaimana ujung-ujungnya karena begitu mencintai uang, orang korupsi. Kita tahu bagaimana kehancuran banyak yang sudah terjadi ya. Dan kita juga bisa lihat dalam kebijaksanaan Salomo 3 ayat 2-8 bagaimana orang-orang baik yang mati dianggap itu mereka kasihan, tapi sebenarnya mereka berpulang dalam ketentraman. Jadi kita lihat juga kan seperti Ayub, orang kasihan, tapi sebenarnya di akhirnya Tuhan menggantikan berkali-kali lipat apa yang hilang. Nah, kita lihat di sini bahwa perspektif kita dalam memandang kehidupan di dunia ini harus mempunyai perspektif kekekalan. Bagaimana akhir dari ceritanya? Godaan yang keempat itu adalah merasa kosong. Orang kadang-kadang yang sudah meninggalkan hidup lama mau masuk dalam hidup baru, itu kan seperti tercabut dari kesenangannya, kebiasaan lama. Teman-teman yang biasanya having fun, enjoy, nge-mall, ngafe, terus biasanya jalan-jalan, gosip sana sini. Kemudian akhirnya kita harus lepaskan. Nah, pada waktu melepaskan itu pasti kan gak enak ya. Melepaskan sesuatu yang nyaman buat kita, buat daging, itu pasti berat. Tapi itu adalah obat untuk kita bisa sembuh dari kelekatan. Memang itu harus kita lewati. Memang ada sedih, kecewa, tapi kita jangan mundur pada saat menghadapi seperti ini. Karena apa? Karena itu adalah memang obatnya. Kesakitan, rasa sedih, kecewa, dan kita perlu sabar. Itu juga pernah saya alami ya. Jadi kekosongan ini, ketika kita bertahan, ya kita nggak cari cepet-cepet penggantinya, maka kita akan bisa naik ke step yang berikutnya. Kalau kita cepat-cepat mau kembali merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan itu, maka kita nggak maju, tapi kita berputar-putar aja di situ. Seperti orang Mesir itu yang ingin kembali pada daging kuali yang berisi daging penuh itu, karena mereka nggak tahan dengan makan mana yang hambar. Hidup rohani itu seakan-akan hambar bagi orang yang sangat duniawi dan masih kuat dagingnya.
Jadi sepertinya sulit dan terlalu berat. Nah, oleh sebab itu, pada saat mengalami kekosongan, kita perlu sabar, ya, perlu cari teman pembimbing rohani dan perlu baca firman untuk mengisi kekosongan itu sampai rahmat Tuhan itu mengisi kekosongan kita dengan karunia dan kehadiran Allah. Saya juga pernah mengalami, kan saya pernah sharing sih mungkin ketika saya melepaskan pelayanan yang ternyata tanpa saya sadari itu juga menjadi atau jabatan atau posisi ya yang pernah saya lepaskan. Itu sepertinya awalnya tuh saya pikir saya nggak butuh jabatan. Karena sepanjang pelayanan tuh punya jabatan terus gitu. Sampai saya menganggap, oh orang lain tuh kok pengen jabatan sih, ngapain gitu. Ternyata ketika saya melepaskan, iya ya, saya merasakan ada yang hilang gitu, kosong. Wah, takut gitu bahwa saya ini bukan siapa-siapa lagi. Nah, tetapi di dalam situasi transisi itu, saya berusaha untuk menerima, ya, berusaha untuk baca firman lebih banyak. Dan ternyata di saat saya begitu terpuruk, merasa kosong, hilang, justru disitulah hati saya lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang Tuhan mau sampaikan pada saya lewat sabdanya. Jadi sabdanya bisa berbicara, begitu hidup buat saya. Justru ketika saya itu dalam keterbukaan hati, di dalam kekosongan, karena melepaskan sesuatu untuk kemudian berjalan terus gitu. Jadi kita ini nggak perlu takut ya. Kalau kita mungkin tidak lagi punya pelayanan yang sama saat ini, mungkin karena Tuhan ingin kita juga mengembangkan talenta kita di bidang yang berbeda begitu. Yang kelima, godaan yang kelima itu putus asa melihat kelemahan diri. Nah, ini juga sering saya alami. Jadi saya tuh merasa banyak sekali masih kelemahan, sering juga berdosa. Sebelum pandemi saya tiap bulan tuh ngaku dosa. Karena saya merasa saya tuh perlu gitu. Tapi setelah pandemi ini memang nggak bisa ngaku dosa ya. Di situ seringkali saya itu merasa begitu terpuruk, begitu nggak pantas, dan akhirnya lemah. Sepertinya nggak layak untuk melayani. Santa Teresa Avila mengatakan kita perlu sekali seimbang antara menyadari kerapuhan, kelemahan, dan dosa, serta percaya akan rahmat dan kerahiman Allah begitu. Supaya itu menghasilkan suatu kerendahan hati yang sehat di hadapan Tuhan. Di satu sisi kita tahu kita ini orang berdosa, di satu sisi kita itu percaya bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan pada kita untuk datang kembali kepada Dia. Nah, justru dalam situasi seperti itu, hubungan kita makin erat lagi sama Tuhan. Seringkali ada ilustrasi tali yang putus itu kan, ibarat kalau dosa, relasi kita terputus. Tapi lewat pertobatan, Tuhan itu mengikat kembali tali yang putus itu, sehingga tadi yang talinya 1 meter mungkin tinggal 75 cm gitu kan, semakin dekat karena kan sudah diikat lagi. Jadi dalam hal ini, pertobatan kita karena dosa, menyadari dosa, itu semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Jadi perlu dua hal ini seimbang. Jangan sampai kita malah berat sebelah. Ya, kalau berat sebelah, kita akan putus asa kalau hanya melihat kelemahan diri tanpa diimbangi dengan percaya pada rahmat Tuhan dan belas kasih-Nya. Santa Teresa juga pernah didakwa ya, setelah dia menyadari dia begitu remah, rapuh. Dia itu merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan dia hampir putus asa untuk melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Tapi untunglah kita punya para santo-santa yang sudah melewati proses-proses pergumulan rohani. Jadi kita bisa belajar dari mereka bahwa mereka di dalam situasi seperti itu kemudian diberikan suatu pengertian, pencerahan bahwa rahmat Tuhan itu tetap bekerja di dalam kondisi kita itu sedang mungkin dalam kelemahan. Nah, justru ketika kita mau bangkit, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Bahkan Teresa Lisieux itu pernah mengatakan, bahkan setan itu mungkin tidak lagi berani menggoda. Karena apa? Ketika saya tergoda, saya cepat-cepat lari kepada salib Kristus, mohon pertolongan pada Tuhan. Jadi mungkin setan itu malah malas menggoda saya, karena setiap kali ada godaan, saya itu semakin cepat berlari kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini satu ya, putus asa melihat kelemahan diri. Tapi ekstrim lain tuh ada juga godaan tidak waspada pada kelemahan.
ini membuat kita tuh seringkali jatuh dalam kesombongan bahwa nggak apa-apa kok, saya oke-oke aja. Padahal mungkin kita sudah banyak sekali berbuat salah dan dosa. Hal seperti ini membuat keangkuhan, kita bisa lancang, tidak hormat pada Tuhan, dan menjadi hidup kita tuh gegabah, ya. Pelayanan tetapi kita juga nggak usah doa, toh nggak apa-apa kok, pelayanan saya oke-oke aja walaupun saya nggak doa. Saya pelayanan tapi saya juga masih berbuat apa ya, misalnya dalam bisnis nggak bersih, atau saya juga masih nggak menyimpan dendam, atau saya masih memfitnah, menggosipin orang. Kalau saya udah mangkel, nggak apa-apa lah, orang juga toh nggak tahu. Tapi itu semua pasti kan akan membuat hati kita juga mendakwa, atau hati nurani kita mengingatkan kita, ya. Ini juga akan membuat konflik batin. Nah, kalau kita nggak beresin, ini juga akan mengaruhi pelayanan pasti. Tidak waspada pada kelemahan ini kemudian akhirnya membuat kita tidak menyadari keraiman Tuhan, ya. Oleh sebab itu penting pembimbing rohani. Godaan yang ketujuh itu adalah kegoyahan. Goyah karena apa? Yaitu mungkin kita karena kesibukan, latihan rohaninya kita kurangi porsinya. Waktu kita persingkat, doa yang biasanya 1 jam akhirnya 15 menit. Terus besoknya 10 menit, besoknya 5 menit, besoknya lagi nggak berdoa. Nah, ini bisa membuat kita goyah juga, karena relasi kita dengan Tuhan itu nggak kuat. Nah, rahmat Allah itu ketika diberikan tanpa kita rasakan lagi, bisa membuat kita merasa Tuhan itu nggak hadir dalam latihan rohani kita, sehingga membuat kita nggak semangat untuk terus berdoa. Ini penyebabnya, ya. Dan juga situasi orang yang dalam keadaan goyah itu juga dia akhirnya merasakan, kok susah sih ikut Tuhan itu, berat amat ya ikut Tuhan. Rasanya nyangkal diri, kok aduh capek banget. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu, ya, bahwa kok hidup ikut Tuhan itu mau ke sana rasanya bentur ini, ke situ bentur ini, kok serba salah gitu. Kurang doanya kurang dikit, kok rasanya aduh saya diingatkan lagi oleh diri saya, kamu belum doa, belum baca firman, belum misa gitu. Padahal harus menyelesaikan tugas ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Saya yakin kita semua ini kan semua juga banyak sekali pelayanan yang menuntut kita harus membagi waktu dengan bijak, punya keluarga, apalagi yang masih punya anak kecil. Ini kita pasti juga sedang menghadapi banyak sekali pergumulan bagaimana seninya membagi waktu. Dan ini waktu anak-anak saya kecil, untunglah suami saya itu juga lebih keras gitu, sehingga saya ini juga selalu akan diingatkan lagi, ya. Jadi ibaratnya kalau saya ke kanan, suami saya ke kiri, akhirnya saya juga ketarik gitu loh untuk lebih seimbang. Seperti itu. Nah, kemudian perbuatan baik dan karya Tuhan itu mulai terasa biasa aja, sehingga kita lakukan sebagai rutinitas belaka. Misalnya suruh ngajar, kita udah terbiasa ngajar bab yang sama, ya udahlah, udah biasa kok gitu, ya. Tapi mungkin kita sendiri kan berkembang, ada contoh-contoh yang bisa kita perbaharui supaya kita sendiri nggak bosan. Nah, hal seperti ini jangan sampai membuat kita melihat suatu pelayanan yang udah biasa itu sebagai rutinitas belaka. Makanya saya pikir tantangan itu juga perlu, ya, untuk kita tidak hanya ada di zona nyaman, bab yang biasa aja, tetapi kita juga mau mengambil bab-bab yang lain supaya kita juga maju, berkembang, dan tidak jatuh dalam rutinitas. Kalau saya pribadi sih suka menantang diri, ya, dalam arti saya nggak mau menyerah gitu. Kalau saya dalam keadaan lemah, terpuruk, saya lawan aja gitu untuk bisa tetap bangkit gitu. Dan saya bersyukur bahwa dengan mengikuti misalnya seperti SEP gini, ya, ada doa syafaat, kita koordinasi, kita ini selalu diingatkan untuk terus-menerus itu dekat sama Tuhan lewat berbagai macam pelayanan. Jadi saya lihat pelayanan itu juga salah satu jalan untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana mengatasi kegoyahan? Ingatlah bahwa perjuangan kita untuk mencapai persatuan dengan Tuhan, untuk ikut Kristus, itu memang bukan soal pekerjaan mudah atau sampingan gitu, tetapi benar-benar membutuhkan totalitas dari diri kita. Jadi perlu usaha, perlu tekun, perlu pengorbanan, perlu mungkin menangis, berdarah-darah, berkeringat. Nggak apa-apa, karena memang itu layak kita perjuangkan. Ya. Kemudian kita perlu memperbarui komitmen, dan saya yakin dengan apa yang sudah kita terima di SEP sendiri, dengan
doa Lectio Divina itu sudah sarana yang sangat-sangat efektif untuk membuat kita terus ada di dalam jalur Tuhan gitu. Kemudian pemeriksaan batin dan fokus pada sasaran. Jadi sasaran kita itu udah jelas gitu. Jangan lagi kita dibelok-belokin. Saya yakin dengan Bapak Ibu sekarang dengan pengalaman pelayanan jam terbang yang sekian puluh tahun, saya yakin lah udah tahu fokus kita di mana gitu. Kalau saya pribadi waktu saya masih umur 30-an, 35 itu masih fokusnya itu kesana kesini. Jadi udah pelayanan tetapi masih tergiur untuk cari uang, buka restoran, dan ternyata setelah saya jalani itu ternyata juga bukan itu gitu panggilan saya. Jadi saya juga nggak tahan di situ. Akhirnya rugi, tutup, malah banyak kecewa. Tapi ya sudah, saya udah belajar di situ bahwa ya ternyata panggilan saya itu memang melayani Tuhan gitu. Ya tapi Tuhan itu baik ya. Walaupun saya pernah salah gitu, tapi dari kesalahan itu saya belajar untuk tidak mengulangi gitu. Nah, jadi kalau kita pernah jatuh, ya jangan terlalu kecil hati juga, cepat-cepat bangkit aja dan udah paling tidak kita udah belajar dan kita nggak mau lagi gitu. Godaan yang ke-8 itu kekeringan rohani. Jadi ini hilang penghiburan rohani. Kadang kita juga merasakan ya nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi damai, kok kosong, biasa aja. Waktu kita doa, kita pelayanan bahkan. Nah, tidak ada kesenangan. Jadi sepertinya itu nggak ada semangat. Nah, akhirnya kita hanya bertumpu pada apa? Pada niat tekad kita. Tapi ternyata tekad ini pun sangat penting gitu loh. Satu langkah yang kita ambil untuk kita setia aja walaupun tanpa rasa apapun, itu ternyata sangat membantu kita untuk maju, untuk bertahan melewati kekeringan dan akhirnya mencapai apa yang Tuhan memang mau berikan pada kita. Manfaat kekeringan kita lihat dulu. Penting bahwa kita itu akhirnya tidak melekat hanya pada hiburan ya. Banyak orang yang doanya itu sampai nangis-nangis, tapi hidupnya nggak berubah karena nggak berkorban. Ya, hanya sekedar menikmati doa. Nah, tapi ketika harus memaafkan orang lain, nanti dulu gitu. Nah, belajar mencintai demi Tuhan ya, bukan demi berkat, bukan demi penghiburan. Tapi kita betul-betul masuk dalam perjalanan rohani itu hanya untuk memang demi cinta pada Tuhan. Dan ini juga membuat kita rendah hati karena kita sadar, tanpa Tuhan saya memang nggak mampu gitu. Bahwa hiburan itu tidak selalu ada dan kalau ada kita syukuri ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita akhirnya sadar bukan karena aku baik, bukan karena aku sudah hebat sampai aku bisa gampang berdoa nyambung dengan Tuhan, tapi karena ini anugerah dari Tuhan. Ini akhirnya membuat kita makin rendah hati, makin sabar, ya menguatkan keutamaan. Penyebab kekeringan itu bisa karena kesalahan sendiri. Kadang-kadang kita gampang puas ya dengan diri kita, sombong terus atau kita juga malas. Nah, ini perlu kita sadari sendiri di mana kesalahan kita. Atau sebaliknya mungkin semangatnya terlalu berlebihan sampai akhirnya burn out, kecapean. Akhirnya juga bisa kering. Atau kita terlalu banyak cari hiburan duniawi dan manusiawi sehingga hati kita itu jadi menduakan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan menarik hiburannya dari diri kita. Bagaimana sikap kita dalam kekeringan rohani? Kalau ini bukan karena kesalahan sendiri, maka mari kita menarik manfaat dari kekeringan itu. Bahwa apa? Kalau kita tetap setia melayani Tuhan, walaupun hati kita kering, itu lebih besar loh nilainya daripada orang yang mungkin melayani Tuhan di tengah kegembiraan dan di tengah segala kekuatan. Jadi kalau kita sedang diizinkan Tuhan, harus bawa firman, harus ngajar, pas saya itu lagi down sekali, pas relasi saya dengan suami, dengan istri lagi jelek, pas saya nggak bisa ngampuni orang ini. Nah itu benar-benar kalau kita masih tetap mau melayani Tuhan, berusaha, di situ kita akan belajar banyak. Dan kita akan dipacu untuk cepat-cepat memperbaiki hubungan kita dengan orang lain kan pasti. Untuk kita bisa melayani dengan lebih baik. Nah, jadi menyatukan diri dengan Yesus juga bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Aku maunya pas aku lagi happy, lagi semangat-semangatnya hidup rohani, ada pelayanan yang aku lakukan. Tetapi kok ini pas aku lagi kering, kok harus pelayanan, udah jadwalnya. Nah ini kehendakku, bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Tetap maju aja. Mungkin saya udah pernah sharing juga kan, saya pernah suatu ketika diminta bawa firman, temanya itu setia sampai akhir. Nah waktu itu masih kurang lebih 3 minggu persiapan. Tapi
saya mengalami banyak sekali masalah, persoalan, sibuknya luar biasa, terus kehilangan betul-betul semangat di dalam diri. Sampai saya cari orang untuk menggantikan. Saya cari teman, cari romo, nggak ada yang bisa. Terpaksa saya menyiapkan diri dengan segala sisa-sisa tenaga, sisa-sisa semangat, sisa-sisa tekad yang ada. Sampai hari hanya kurang sehari memang ternyata saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan ketika saya membawakan dan saya juga menyampaikan sharing, setelah selesai seorang ibu tuh datang bilang, terima kasih ya, tadi sebelum saya datang ke PD ini saya tuh udah memutuskan untuk menghentikan suatu pelayanan di gereja. Tapi setelah saya mendapatkan sharing tadi dan pengajaran, saya memutuskan bahwa saya tidak akan berhenti. Ternyata juga mungkin ketika Tuhan itu mau melakukan suatu karyanya, memang setan juga bisa juga menguji kita ya. Dan juga untuk kita bisa menerima berkat, kita juga perlu naik kelas ya. Ada ujian yang harus kita lewati. Baik, jangan mengurangi latihan rohani, tapi kita perlu berdoa lebih tekun di dalam kekeringan. Jadi ini penting sekali untuk tetap setia. Yang kesembilan. Jadi bukan hanya kekeringan merupakan godaan, tapi penghiburan rohani itu bisa juga menjadi suatu godaan. Ya. Kalau Tuhan memberikan konsolasi, itu kita bersyukur. Dan pakai itu untuk menguatkan kita, untuk membawa kita pada kekudusan. Kita boleh mereguk sebanyak-banyaknya di saat kita mengalami konsolasi. Minta sebanyak-banyaknya dari Tuhan untuk memenuhi hati kita. Bisa membuat kita itu mungkin pada waktu itu kita bisa nangis, kita doanya nyambung banget. Ya. Dan konsolasi itu membuat kita itu semakin ditarik untuk berdoa lebih banyak pada Tuhan dan melakukan banyak kebaikan-kebaikan serta kebajikan. Sumber penghiburan itu bisa dari Tuhan sendiri, seperti seorang ibu ya, kalau dia mau anaknya belajar, ayo mami nanti kamu boleh nonton film kartun setelah kamu selesai PR gitu kan, atau diberi permen supaya mau mandi, itu kan dulu anak kecil gitu. Sama kita juga, supaya kita itu mau doa, biasanya kita dikasih hiburan di awal-awal. Tapi setelah kita kuat ya memang kita nggak perlu lagi itu untuk menyapih kita dari kenikmatan dunia. Biasanya Tuhan ngasih kita kenikmatan rohani seperti itu. Nah, tapi sumber konsolasi itu bisa juga dari setan ya, untuk membuat kita itu bertindak berlebihan yang membuat kita akhirnya kecapean tadi itu ya. Dan juga bisa sebaliknya akhirnya menghasilkan keputusasaan ya. Kalau kita udah capek, kita semangatnya berlebih-lebihan karena apa? Wah, merasa hidup rohani itu paling hebat gitu. Nah, oleh sebab itu kita merasa bangga dan seterusnya. Tapi ketika orang lain bilang kita jelek, kurang ini, kurang itu, kalau motivasi kita sejak awal nggak murni, kita cepat sekali untuk down, putus asa, dan menghilang atau muntaber itu ya, mundur tanpa berita. Nah, itu juga bisa si jahat mempengaruhi kita lewat demikian, semangat yang berlebihan. Dan sumber konsolasi juga bisa karena kodrat ya. Ada orang yang cepat merasa puas, senang banget ya, happy banget dengan segala macam hiburan rohani. Nah, manfaatnya apa? Ini tadi sudah kita lihat, menolong kita untuk rajin dalam latihan rohani, menguatkan kehendak kita supaya kita lepas dari kenikmatan duniawi, berani berkorban, membentuk kebiasaan kita gampang berdoa. Bahkan ketika konsolasi itu hilang, kebiasaan berdoa melayani Tuhan itu udah terbentuk ya. Jadi itu pentingnya konsolasi, membentuk dulu pola hidup kita, gaya hidup kita yang berdoa, yang mengarah pada Tuhan, sehingga akhirnya ketika penghiburan itu ditarik, kita sudah memang terbentuk pola hidupnya seperti itu ya. Bahayanya apa nih penghiburan rohani? Bisa menimbulkan kerakusan rohani, kita nyari penghiburan terus lebih daripada mencari Tuhan. Nah itu ya, kalau konsolasi hilang akhirnya nggak mau doa lagi. Bahkan ketika menikmati konsolasi itu, devosi nggak mendalam, jadi nggak sungguh-sungguh sampai pada doa yang sejati, pada menyerahkan hidup kita, menyerahkan kehendak kita pada Tuhan, sampai mengatakan kehendakmu Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Mungkin belum sampai di situ, ataupun kalau sudah disampaikan dalam doa, mungkin belum dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari, ya, karena merasa ya udah saya dengan doa aja udah cukup nyaman gitu, ya. Nah, akhirnya keutamaan itu memang hanya bisa berkembang bukan hanya lewat doa, tapi lewat praktek
bagaimana setelah doa itu kita bisa nggak mempraktekkan apa yang disabdakan Tuhan, apa yang diminta Tuhan dari kita. Nah, ini yang bagian yang paling sulit nih, berkorban. Nggak gampang, ya. Bagaimana kita nggak iri, bagaimana nggak lagi kemudian bisa mau ngampuni. Ya, ini yang paling sulit ya, berkorban ini. Karena ini berhadapan dengan ego kita masing-masing. Dan ini yang memang merupakan perjuangan hidup kita seumur hidup. Penghiburan rohani bahayanya itu, ya, kita nggak sampai pada transformasi. Karena kita tidak mau berkorban, merasa, wah udah, doa saya udah enak kok, udah cukup, saya udah cukup suci gitu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita dalam penghiburan rohani? Untuk supaya kita mendapat manfaat dari konsolasi dan menghindari bahaya, kita memelihara rahmat ini dengan tujuan kekudusan. Jadi kita tetap mau menerima ini dan mendorong, menyemangati diri sendiri ya untuk hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mumpung Tuhan memberikan banyak rahmat-Nya untuk kita berdoa dan berbuat banyak kebajikan. Kita terima dengan rendah hati dan syukur. Ingat, karena konsolasi bukan karena jasa kita, tapi semata-mata anugerah. Dan bahwa karena kita sadar konsolasi itu nggak selamanya, kita mohon rahmat untuk tetap setia walaupun kita mengalami kekeringan. Yang terakhir, godaan yang terakhir itu seringkali kita punya prioritas yang salah. Baik kita yang bersemangat sekali untuk hidup rohani, bisa mengutamakan pelayanan di atas segalanya, bahkan di atas keluarga, tanpa kita sadari, ya. Nah, biasanya komplain dari anak, dari suami, dari istri itu bisa menjadi salah satu tanda buat kita, ya. Kadang-kadang pelayanan itu kan juga menimbulkan kenikmatan karena kita semacam dihargai gitu. Kita merasa berbuat baik, ada sukacita menolong orang. Tapi sekali lagi tetap dalam sesuai dengan status hidup kita masing-masing. Jadi kalau ditegur itu anugerah. Kalau dikritik itu kita bersyukur karena itu mengingatkan kita untuk kita nggak keluar dari jalur, untuk tetap seimbang. Nah, bisa juga prioritas kita itu malah lebih mementingkan hal yang duniawi. Ya gimana, wong kita harus kerja, kita harus misalnya cuci piring, harus ngatur uang, kita harus cari uang. Nah, gimana caranya itu supaya tetap seimbang? Ini tantangan kita nih semuanya, terus-menerus setiap hari. Nah, kata Teresa Avila, kalau kita mau masuk ke dalam ruang kedua, ya ini masih ruang kedua dari 7 ruang atau 7 itu kan dalam ruang puri batin. Bahkan untuk yang kedua aja Teresa Avila bilang kita harus melepas apa yang tidak sungguh-sungguh berguna buat kita. Jadi ini memang menuntut kedewasaan. Apakah drakor tiap hari itu perlu nggak ya? Kalau memang tidak menghalangi apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang membuat kita melekat, kalau sampai nggak nonton 1 hari itu gelisah banget, ya itu tanda-tanda tuh ya, damai kita hilang karena kita nggak dapet apa yang sudah kita suka. Itu bisa menjadi tanda-tanda kita melekat gitu. Jadi hal-hal yang tidak perlu itu harus kita lepaskan. Nah, di sini memang barang dunia ya, itu memang boleh, tapi jumlahnya. Makanya dikatakan di Amsal, Tuhan buatlah aku jangan terlalu miskin supaya aku tidak menyusahkan orang, tidak dihina, tetapi jangan juga membuat aku sangat kaya, super kaya, sehingga aku melupakan Engkau. Pas-pas ya, itu juga baik gitu, bahwa tidak membuat kita jatuh. Karunia rohani perlu untuk pelayanan tapi nggak boleh melekat. Ini kita semua udah tahu ajaran Yohanes Salib ya. Tidak mencari yang dunia, tidak mencari yang rohani, tidak melekat maksudnya, tapi hanya mencari Tuhan dan mengosongkan dari segala yang lain. Kehilangan kebebasan hati kalau kita melekat, dan ini membuat kita susah untuk bisa mencapai persatuan dengan Tuhan. Jadi ibaratnya kalau burung itu kan begini ya, ada rantai besi maupun tali, seutas tali kecil aja, itu sama-sama nggak bisa terbang. Kelekatan besar orang dunia dengan uang misalnya, dengan kelekatan kita yang kecil misalnya dengan pujian di dalam pelayanan, itu sama-sama membuat kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Tapi memang kalau halus, ini lebih cepat gampang diputusin. Mungkin sakitnya kalau harus diputuskan itu mungkin 1 bulan gitu. Tapi kalau orang yang sudah terlalu melekat dengan dunia yang begitu dan tidak pernah mengoreksi diri, ya itu mungkin bisa bertahun-tahun itu baru bisa pulih ketika harus dilepaskan. Jadi seperti itu. Beruntunglah kalau kita ada pemeriksaan batin ya,
kita akan terus-menerus gampang untuk diingatkan dan bersatu kembali dengan Tuhan. Nah, memang akhirnya ini kan jalan penyerahan diri, penyangkalan diri yang kosong aja. Jadi tidak mencari apa-apa. Jadi kalau saat ini kita sudah ada di zona nyaman, mungkin kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terlalu melekat di situ. Dikatakan oleh Yohanes Salib, untuk memiliki segala sesuatu jangan ingin. Di sini kata yang kuncinya tuh jangan ingin dan harus. Jangan harus ya. Kalau misalnya kita sudah mengatakan kata harus, itulah yang akhirnya bisa membuat kita kehilangan damai. Ya. Misalnya saya harus sukses gitu. Saya harus kalau ngajar harus sukses, nggak ada celah. Wah, itu bisa menjadi beban saya. Kalau saya dulu waktu mahasiswa, setiap kali ujian karena saya pengen dapat nilai bagus, saya tuh mengalami tegang sekali di leher. Sehingga kalau mau ujian itu panggil tukang pijet 1 jam dengan kekuatan full power itu mijet leher saya, nggak bisa sembuh. Karena apa? Karena saya punya satu pemikiran yang gak realistis bahwa saya harus selalu sukses, saya harus selalu kompeten, saya harus selalu berhasil. Nah, akhirnya lama-lama karena saya merasa sakit pada fisik, itu kan suatu tanda ya bahwa ada yang gak beres dengan saya gitu. Akhirnya saya juga belajar, oh iya ya, bahwa ya berbuat kesalahan itu juga manusiawi gitu. Dan saya gak realistis kalau saya juga menuntut semua orang itu harus setuju dengan saya, semua orang itu harus suka sama saya. Itu gak realistis. Dan itulah yang ternyata membuat saya juga hidup saya tuh tegang gitu. Melihat segala sesuatu itu bukan relasi tapi suatu prestasi yang penting. Nah, itu juga saya belajar dan saya terus masih belajar gitu. Nah, untuk menjadi segala berusaha menjadi bukan apa-apa. Jadi intinya Yohanes Salib membuat kita itu jangan berpaling pada sesuatu yang bukan Allah gitu. Untuk menjadi terbesar, jadilah yang terkecil. Ini juga nasihat sangat injili ya. Sikap secara umum melawan godaan begini katanya. Kalau bisa sejak awal kita udah putusin, potong kepalanya tanpa kompromi supaya selesai. Nah, yang kedua itu menolak tegas seperti Yesus kan dalam Matius 8 ayat 33. Enyahlah kau iblis. Nah, tapi dikatakan kalau itu terkait dengan menikmati dosa. Ya, itu kadang-kadang itu tidak boleh kita tolak dengan keras, tapi lebih baik kita mengalihkan perhatian kita untuk fokus ke hal lain gitu. Dalam hal kenikmatan dosa. Kalau mungkin ditolak itu akan semakin membuat kita itu kepikiran itu. Jadi kita alihkan pikiran pada hal yang lain. Kemudian kita melawan dengan tegar dan tekun. Artinya jangan kecil hati kalau godaan itu datang lagi. Memang itu juga sudah dikatakan kan dalam Matius 12 ayat 45. Setelah kita menolak mungkin ada godaan yang lebih kuat lagi, nggak apa-apa. Itu artinya kita juga udah naik kelas gitu kan. Kita udah lebih, ya puji Tuhan, dengan rahmat Tuhan kita udah lolos dari godaan sebelumnya. Tapi ada hal lain yang mungkin perlu untuk kita berkembang lagi. Dan jangan pernah puas dalam hal rohani, kita nggak pernah jadi ahli, ya kan? Kemudian kerendahan hati ini penting karena kita melawan iblis yang sombong. Jadi kerendahan hati itu merupakan suatu kunci untuk kita bisa juga lolos dari godaan. Dengan apa? Rendah hati bahwa saya memang masih sangat membutuhkan rahmat Tuhan untuk bisa bertumbuh di dalam hidup rohani dan melewati segala macam godaan. Saya udah pernah bicara juga mungkin bahwa ketika terkait dengan godaan, prioritas yang salah, saya juga pernah mengalami itu. Suami saya juga dalam hal ini berperan, walaupun sangat tidak nyaman ketika harus mengikis ego, melawan keinginan, tapi ternyata itu adalah juga sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk saya bisa dimurnikan. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Saya masih terus menghadapinya sampai sekarang. Dan kadang-kadang begitu berat. Ketika kita sudah terlalu nyaman ya, lama dalam suatu situasi, dalam suatu kenyamanan, itu ketika lepas itu terasa memang perjuangannya berat sekali ya. Ketika mengalami rasa sedih, ya, rasa kehilangan, di situ saya mencoba untuk tidak memberontak. Saya mencoba untuk menerima semua perasaan itu. Dan saya belajar di situ untuk
tidak harus menyelesaikan segera, karena saya punya karakter yang pengen cepat selesai, pengen cepat lihat hasilnya. Tapi di situ saya juga diajar untuk lebih sabar. Tidak segala sesuatu itu harus ada jawabannya segera. Dan kadang-kadang juga ketika saya jatuh dalam dosa, saya juga kan pengen tahu, waduh Tuhan ini sudah ngampuni saya nggak ya? Wong saya nggak bisa ngaku dosa ke Romo nih sekarang. Tapi di situ pun menuntut iman, bahwa kita percaya akan belas kasih Tuhan. Dan keadaan di mana kita itu ada dalam ketegangan, ya, antara yakin bahwa aku ini kondisiku bersih nggak ya di hadapan Tuhan, aku ini murni nggak ya di hadapan Tuhan, aku ini udah layak nggak ya di hadapan Tuhan, tanpa mendapatkan suatu jawaban, suatu kepastian, itu juga suatu hal yang baik, ya. Artinya kita selalu berada dalam ketegangan untuk terus minta pertolongan dan rahmat Tuhan, sehingga kita tidak jatuh di dalam keangkuhan, kesombongan, dan bisa terus bertumbuh dalam kerendahan hati serta ketergantungan pada rahmat Tuhan. Terima kasih.